ya. Kita coba nanti lanjut ke rekan-rekan yang lain. Nah, saya masuk ke Kang Agus Syarif Hidayat ya. Saya panggilnya Ustadz aja deh, Agus Syarif. Gus Rif. Gus Rif kan pengalaman bisnisnya panjang nih. Bahkan saya dengar juga terlibat sama artis ya dan sebagainya. Dan pergaulannya juga luar biasa, sangat luas. Nah, dalam konteks hari ini high impact spiritual business. Nah, apa yang jadi pengalaman paling unik nih di kehidupan Gus Rif? Ya, karena saya tanya pengalaman, Gus Rif lebih senior dari kita semua. Betul. Jadi kita butuh banyak-banyak ngambil. Lanjut, Mas. Ya, kita butuh banyak dapat pengalaman. Nah, karena pengalaman nggak bisa dibeli di bangku kuliah tuh. Nah, nggak ada kuliah pengalaman, nggak ada. Dan yang paling mahal adalah hari ini pengalaman, dan kalau bisa ditularkan dengan baik, ini bisa jadi hal yang cukup bagus. Silakan Gus Rif. Apa yang kira-kira berkesan banget sampai tema kita hari ini tentang spiritual business nih? Ini sebenarnya saya nggak ngapa-ngapain, tangan Allah tuh lebih banyak bermain misalnya di kesuksesan saya di bisnis misalnya. Ada nggak cerita seperti itu? Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Nasta'in. Terima kasih Abi Wannabe ya. Wannabe number one. Dahsyat sekali. Bagus sekali tuh ikonnya tuh. Wannabe, pokoknya wannabe aja apa-apa ya. Dapat aja wannabe. Luar biasa ini, dahsyat ya wannabe ya. Emang begitu, kita harus selalu wannabe, ditanamkan dulu tuh wannabe di dalam segala tiap langkah kita. Jadi kalau kita berbicara pengalaman saya yang ulama ini ya, usia lanjut masih asik ya. Ya masih kalah muda sama saya kalau soulnya sih. Itu sih boleh berubah ya. Ya gitu. Jadi gini Tuan Abi ya, dalam perjalanan memang semua itu jatuh bangun. Jatuh bangun aku mengejarmu. Ya, ada kayak gitu kan, semacam begitulah, dengan tahapan-tahapan, liku-liku ya, terjal, tajam segala macam itu tentu ya. Apalagi kayak saya gini nih ya. Artinya saya lahir bukan dari keluarga kaya yang brojol langsung menikmati segala macam fasilitas, harus fight dari kecil tuh. Dari kecil tuh saya sudah dagang gitu kan. Anak 11, orang tua punya anak 11, bukan saya yang 11, punya anaknya bukan ya. Orang tua saya punya anak 11, ayah saya meninggal ketika saya masih kelas 5 SD. Saya punya adik 4, kakak 11 ya, ada pokoknya 11 tuh pokoknya. Nah disitulah ketika orang tua saya wafat, kita harus fight lah di situ. Fight dengan dagang. Jadi udah seneng dagang. Dari bangun badak subuh kita udah nongkrongin emak kita masak, kita dagang. Terus lah sampai gitu. Jadi intinya dalam perjalanan itu memang kita harus yakin bahwa kita melakukan sesuatu ngalir saja, let it flows ya, let it flow like lining water ya, bener ya. Dan ini udah makannya lain. Kejunya udah cukup, kejunya udah cukup deh. Cukup kejunya. Ya, let it flow like jadi susah lining water gitu kan. Ngalir itu emang dari awal tuh ya udah itu aja gitu kan, karena kita bukan orang yang sekolah tinggi gitu kan, bukan orang yang memang punya jalur akademisi yang wah gitu kan. Cukup S3 saya itu ya. S3? Iya, Agus Syarif Hidayat S3 belakangnya. SD, SMP, SMA. Nah, S3 tuh. Bingung dia kayaknya, yang mabuk dia nih. Agus Syarif. Ya, juga bener. Iya. 3 2 baru. Belum tentu S3, bisa jadi S2. Bisa jadi S2 juga. Luar biasa ya. Wannabe ya. Ya di situ ya. Oh, jadi ceritanya emang begitu. Sampai mana tadi? S2 Wah ya. Jadi ikut-ikutan relatif nih. Intinya satu, kita itu jangan pernah setelah sekian tahun saya mengevaluasi diri, mempelajari. Ternyata memang apa yang kita lakukan, yang kita anggap tuh nothing waktu-waktu kecil pun gitu kan, ternyata
kesininya itu emang sudah petnya, sudah ada destininya gitu kan. Tinggal kita jalanin aja, nanti we'll find a way gitu kan. We'll find a way ya. Jadi kemudian apalagi bahasanya there is a will, there is a way. Wah, wannabe ya, pokoknya ngalir terus dalam perjalanan itu. Subtitle nih kayaknya. Iya nggak? Jadi ngalir, jadi ternyata dagang itu sudah ada bibit-bibitnya gitu kan. Udah anugerah tuh ya? Udah anugerah gitu, gift. Saya nggak sadar ternyata saya itu setelah melewati masa SD tadi langsung ke S2, SMP itu juga sama. Senengnya ngobrol. Jadi ngobrol is my passion gitu kan. Ngobrol. Jadi akhirnya jadi penyiar radio, gitu kan, penyiar radio. Umur berapa tuh penyiar radio? Waktu itu selesai SMA, S3, setelah S3 ya. S3 saya kuliah, sambil kuliah nyari duit kan, terus nyari duit itu S1 nyari duit, S2 nyari duit, S3 nyari duit gitu kan. Sampai kuliah pun saya selalu bawa ransel dagang gitu kan. Akhirnya orang-orang yang udah kehabisan uang sakunya oleh orang tua, kita masih gagah gitu kan. Jadi perkuat daya bukan gaya, perkuat. Nah dari situlah akhirnya mulai dagang lagi apa, orang lain kuliah terus pulang makan jajan, saya sih bawa sepatu dari Cibaduyut, bawa kaset, jualan kaset gitu kan. Ya dari situlah sambil ngobrol dan sebagainya. Jadi ternyata disitulah saya menemukan banyak min haitsu la yahtasib gitu kan. Artinya itu yang tidak disangka-sangka. Dalam perjalanan banyak sekali dah ini. Spirituality in work itu emang sudah ada. Saya dengan Ustadz Latif itu buat dulu spirituality in work, gaya bener. Bagaimana kita melibatkan Allah dalam segala pekerjaan. Wah, ini udah sama Ustadz Latif dulu deh, sama Pak Kiai juga. Jadi memang itu spirituality in work itu benang merahnya sangat kuat buat kesuksesan kita. Yang penting kembali lagi ke awal itu adalah ilahi anta maksudi, apapun juga hanya ridhomu yang kutuju. Tujuannya memang itu dulu ya. Ini mahabbataka, jadi supaya kita ini benar-benar apapun juga gerakan Allah bukan nafsu kita gitu kan. Jadi intuisi itu kita bentuk dari jatuh bangunnya kita, dari segala macam spirituality kita gitu kan. Benang merahnya begitu bagus hubungan kita dan Allah. Gak ada kan mayyadillah, bukan mayyadillahu si andalan kita ya. Wa mayyattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi bertawakal kepada Allah, maka pasti Allah akan beri kita jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi let it flow sambil kita tetap punya ini kan. Itu banyak lagi dah, untuk mukadimah dulu deh itu. Menarik, terima kasih. Sebagai closing di sesi ini, tadi passion, passion itu tanpa adanya campur tangan kekuatan langit Allah misalnya, ini juga nggak akan jadi apa-apa, bener ya? Insya Allah begitu. Jadi, adanya tadi, betul passion itu membuat orang nggak cepet capek, nggak cepet bosan. Tetapi pada konteks tertentu kita harus hadirkan Allah di situ ya. Betul, melibatkan selalu. Wajib ya. Karena kita nggak punya lagi daya upaya pikiran kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Ini yang saya alami banyak hal-hal yang tadi min haitsu la yahtasib itu kan. Ketika kita mentok tiba-tiba ada jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya kuncinya kembali ke keyakinan kita gitu kan. No one knows everything, everyone knows something. Gitu kan. Apa tuh artinya tuh? Nah itu dia subtitle lagi tuh. Emang perlu pakai subtitle kalau wawancara beliau. Besok-besok kita coba pakai alat subtitle yang otomatis ya biar. Oke, luar biasa, Gus Rif. Nanti kita balik lagi ke Gus Rif.